kau merasa kau tobat, sadar di hari raya Idul Fitri ini, mana perasaannya hati kau nih? Alhamdulillah Bang Udin, hati merasa lebih tenang, Bang Udin lebih sejuk. Makanya dari dulu Bang Udin selalu menyarankan kepada kalian ini generasi penerus bangsa, maksudnya. Iya, Usia kalian masih muda, ya sebaiknya itu gunakanlah selagi masih ada waktu buat kalian cari pekerjaan yang lebih baik. iya Bang Udin. Ini sejak lagi mencari pekerjaan yang layak Bang Udin. Nah, itulah. Kita jangan melihat pekerjaan itu yang duitnya gampang, maksudnya kan. Lebih baik sedikit tapi hasil jeripaya keringat kita sendiri. Ya. Alhamdulillah Bang Udin, saya juga udah ada penghasilan Bang Udin sehari-hari. Ya lumayan lah, bisa makan Bang Udin. Nah itu kan lebih gimana itu? Itu lebih barokah tuh. Walaupun capek Bang Udin, tapi hasil sendiri Bang Udin. Nah, gimana hasilnya? Enak kan? Faedahnya kan? Manfaatnya kan? Alhamdulillah. Coba kau masih brutal seperti dulu. Warga di sini nggak mungkin Pak mau kita memberikan makanan seperti ini. Iya, kok enak sekarang kan? Makanya Bang Udin sengaja mengajak kau ini bagus ke tempat warga biar warga itu tahu bahwa kalian sudah sadar, sudah berubah. Ya. Sampai didampingi tim spiritual, takutnya warga ini salah sangka pada kalian. Takutnya kalian masih mau mencuri lagi. Saya aja pas awal-awal sebelum sholat gitu tuh Bang Udin, warga saja kaget Bang Udin. Nah, Takutnya mau dikira maling lagi Bang Udin. nah itulah makanya Bang Rey ini sengaja nih mengajarkan kepada tim-tim ini untuk selalu mengawasi kalian ini, untuk selalu bersama-sama kalian, biar warga itu tidak salah sangka gitu, karena kalian sekarang ini sudah sadar, sudah bertobat. Bagaimana yang lain? Mana yang lain? Yang lain mungkin lagi ini Bang Udin, lagi kerja, lagi ke tempat-tempat yang lain Bang Udin. Nah, itulah. Makanya Bang Udin kita tim-tim yang lain mengajak kau itu menasihati kalian semua itu. Ya kan seperti ini Bang. Iya Bang Udin. Gak mudik kan? Gak kampung kan gak mudik. Itulah. Coba kalau kau bekerja Cuma lagi rindu ini Bang Udin sama kedua orang tua Bang Udin. mudah itu Bang. Kumpulkan dulu uang, nanti waktu ada ongkos nanti Iya Bang Udin. baru mudik. Ya Bang Udin juga nanti akan bantu. Mungkin juga ada para sahabat ini yang senang melihat mereka ini sadar ini. Ya. Katanya mereka ini kangen ini sama keluarganya di kampung ini. Kangen bener Bang Udin, udah lama Bang Udin gak ketemu Bang Udin. Ya ngomong sama para sahabat saudara Bang Udin, Bang Rey Lampung itu. Siapa Mal. tahu mereka ada yang simpati sama kau. Malu saya Bang Udin. Masih ongkos untuk pulang mudik. Ya nggak salah. Mereka memberikan ya sedekah sama kau untuk kau bertemu orang tua kau di kampung. Tidak salah. Tapi Bang Udin juga akan berusaha nih Bang ya. Tapi Bang Udin tidak janji nih. Karena keadaan Bang Udin juga selama ini ikut kepada pokoknya Bang Rey, ya penghasilan Bang Udin tidak ada apa-apa. Hanya membantu Bang Rey, mengawasi kalian, membantu Bang Rey menegakkan, memerangi kezoliman yang ada di muka bumi. Ya. Setidaknya itu berkah Bang Udin menolong Nah, Bang Udin. itulah aku. Makanya kita ke depan jangan mudah terpengaruh, karena usia-usia kalian ini usia labil. Mudah sekali kalian itu terperosok ke dalam hal-hal tidak baik. Juga sih Bang Udin. Iya. Soalnya saya juga dihasut-hasut Bang Udin. Nah, Makanya mengikuti jalur sopir kalau yang tidak lama. mau kalau tidak mau ikut, ngecap. Iya Bang Udin. Nah itu tadi. Tapi alhamdulillah sekarang ini semuanya sudah pada tobat. Mudah-mudahan ini tobatnya nih istiqomah, jangan sudah lebaran mau brutal lagi ya jangan. Tidak Bang Udin, ini emang sudah dari hati Bang Nah, Udin. karena begini Bang, mendapatkan hidayah bukan hati seseorang itu tidak gampang Bang. Ya, itu harus ada dari kesadaran diri kita sendiri. Bang Udin dulu Bang ya, dari dusun. Niat Bang Udin itu ingin membantu orang tua Bang Udin.
karena sana sini pekerjaan nggak ada. Bang Udin akhirnya hanyut dalam buayan kehidupan dunia yang tidak jelas. Tapi apa yang Bang Udin dapatkan? Tidak ada. Niat Bang Udin dulu bagus untuk membantu orang tua Bang Udin, untuk memperbaiki rumah tua Bang Udin. Tapi sampai menemui ajal orang tua Bang Udin, Bang Udin belum mampu untuk berbuat sesuatu kepada orang tua. Ya, tapi Bang Udin mana lagi? Inilah keadaan Bang Udin. Kapan lagi Bang Udin istilahnya lepas dari jeratan hal-hal tidak baik? Makanya Bang Udin mau berubah. Kasihan sama orang tua Bang Udin yang ada di alam sana. Sedih aku. Betul Bang Udin. Bang Ray sama keluarga yang lain pada kemana Bang Udin? Saya cari-cari tidak ada. Bang Udin juga belum sempat ini bertemu Bang Ray Lampung ini. Katanya Bang Ray ini lagi mudik. Iya. Karena beberapa kali Bung Laka, Bang Udin, bahkan kemarin itu Bang Udin menemui ke Iyut Natorogo, mengajak dari hutan ke sini, masih belum temu juga namanya Bang Ray. Pantesan Bang Udin. Saya cari-cari ke Padepokan, ke ini Bang Udin tidak ada Bang Udin. Iya, itu mungkin ada sesuatu keperluan mungkin buat Bang Ray ini. Ya, jadi kita nggak bisa maksa juga. Nanti mungkin sewaktu kita pulang ya kita bersama-sama nih pada Padepokan, Bina Aidin Wal Faidin buat Bang Ray Lampung beserta kita tim-timnya ini. Ayo makan Bang. Iya Bang Udin. Ini warga sini udah kenal sama Bang Udin. Bang Udin ah. Ya rokok silakan. Nah kan enak Baku, beli rokok hasil jeripaya sendiri. Nah, Bang Udin. kan enak, nikmatnya itu lain Baku. Kita nggak merasa dikejar-kejar sama dosa. Iya Bang Udin. Kan enak kan? Saya juga Bang Udin pas awal-awal masuk mereka itu Bang Udin makan duit ke orang tuh sangat bejat Bang Udin, enak. Tapi Betul. sekarang rasanya tidak ada gunanya Bang Udin. Sekarang Bang Udin tanya, selama kau ikut mereka apa yang kau dapatkan? Coba Bang Udin tanya. Nggak ada. Tidak ada Bang Udin. Hanya poya-poya, dapat uang poya-poya. Poya-poya Bang Udin main sama cewek. Tidak ada senangnya tuh Bang Udin sekarang Bang Udin. Bahkan sholat tidak abaikan. Iya. Salah Bang. Kasihan sama orang tua kau dari kecil mengandung, membesarkan kau sampai sekolah kan kau setelah besar, masa kau tidak ada membalas jasa sama kedua orang tua kau? Iya. Nah, Ini saja saya lagi mau ini Bang Udin nyari duit buat keluar. nah itu harus tunjukkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Iya Bang Udin. Ya. Jangan sampai orang tua kita berdoa yang tidak bagus. Iya. Doa orang tua itu mustajab, apalagi ibu. Ya. Jangan sampai dia mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus buat anaknya. Saya juga sudah minta maaf Bang Udin sama orang tua saya Bang Udin. Orang tua saya itu sering benar Bang Udin, saya bentak-bentak, tapi mereka tetap sayang pada saya Bang Udin. Ya namanya anak bagus. Nggak ada harimau itu mau makan anaknya sendiri, itu nggak ada. Tinggal anak sendiri sekarang yang berpikir apa yang harus diberikan kepada orang tua. Orang tua itu nggak butuh Bakub ya, mau setiap hari mau dikasih duit, nggak perlu itu Bakub. Biar kalau nggak ada ya nggak masalah. Setidaknya ada sayang Bang Udin. Tapi setidaknya dari kata-kata kita, dari tingkah laku kita sholat rajin, sayang kepada adik kakak, itu aku sudah bangga ini Bakub. Kita sudah besar Bakub. Makanya Bang Udin sering kepada kawan-kawan kau itu, teman kau si Terry, si Coli, si Gaku, si Brego itu. Tapi Bang Udin ini tanya ini, kemana si Tisan ini? Kok nggak kelihatan? Titisan sudah pulang kampung Bang Udin. Mungkin itu Bang Udin. Sebab ya dari sebelum kalian ini sempat menghilang nih si Tisan ini. Saya juga tidak tahu soal itu Bang Udin. Soalnya saya sudah ditelepon dengan Bang Ray mereka. Sudah Bang Udin. Tiba saya sadar saya Bang Udin. Manjangkar, Supeng. Ini tanda tanya buat Bang Udin ini. Mana mereka ini?
Yang ditakutkan Bang Udin ini mereka ini menghilang ini hanya sekedar mau menipu daya kami. Tidaklah Bang Udin, saya tahu Bang Udin mereka sudah benar-benar tobat itu Bang Udin. Itulah yang Bang Udin harapkan ini. Kami semua yang preman-preman yang lainnya Bang Udin sudah benar-benar tobat Bang Udin. Seperti kemarin ya, Pak Dato turun dari gunung untuk meminta maaf sama warga, tapi masih membawa pusaka. Dia takut warga, sedangkan dia sendirian menemui warga. Makanya waktu ketemu sama Bang Udin, Muhammad Tomblo di rumah warga. Untung itu rumah warga itu mau menemui daripada Madato. Katanya mau minta maaf. Tapi alhamdulillah saat itu Bang Udin sama Muhammad Tomblo bertemu mereka, langsung Bang Udin sarankan kepada Madato, jangan seperti kayak preman kalau mau menemui. Iya Bang Udin. Hah? Ya karena bukan apa-apa. Ada tuh yang lainnya pada takut semua itu Bang Udin ya. Pokoknya dari 30 rumah warga, cuma satu warga yang mau menemui Madato. Ya karena dia masih membawa pusaka, pakai peci aja, masih miring, pakai peci. Mungkin belum terbiasa itu Bang Udin. Makanya Bang Udin sarankan kepada Madato, kalau mau menemui warga, jangan sendirian. Ajalah tim-tim seperti yang lain seperti Bang Udin, Mas Tomblo, Gimbul, Buyut. Mereka pasti bersedia untuk menemani Bang Madato itu. Ya Bang Udin. Dimana nggak takut warga, sarungnya aja udah setinggi dengkul pas pakai. Wajar juga warga takut itu Bang Udin. Wajar, bawa pusaka. Iya Bang Udin. Aturan kalau mau menemui warga berpenampilan seperti Bang Udin. Nah, Seperti Bang Udin. tadi seharusnya pakai sarung. Kalau misalnya nih, sebelumnya dia tuh datang pada Bang Udin, pada Mas Tomblo, pasti Bang Udin kasih saran. Bang Udin perbaiki, Ya, pakai Bang Udin. paus hitam, pakai pusaka jantung siluman, bawa pusaka. Ya selama ini memang dikenal warga, dia nih yang onar, jelas takut lah. Iya Bang Udin. Walaupun momen hari raya gitu, bener kan? Saya juga mungkin kalau ketemu Madato juga pasti kaget saya juga Bang Udin. Nah itu tadi Pak Kub, untuk ke depan robak dari celana ada yang sobek silakan, boleh. Udah baru ini Bang Udin. Nah itulah boleh Pak Kub ya, ini pelajaran buat Pak Kub. Boleh pakaian kita urakan, boleh baju kita urakan, tapi hati kita bersih. Nah itu yang bagus. Alhamdulillah, Bang Jangan Udin. baju Benar. urakan, pakaian urakan, tapi hati kalian urakan. Kelakuan kalian. Iya, Bang Udin. Ini ngomong-ngomong Bang Udin, Bang Udin ini sendirian dari tadi di sini Bang Udin. Bang Udin sengaja nih keliling keluarga ini. Karena Bang Rey ini menyarankan untuk memantau kalian ini, untuk bukan memantau kalian itu takutnya kalian udah berubah segala macam, bukan, takutnya kalian ini udah lagi tergelincir nih dari teman pergaulan, namanya ini Idul Fitri. Hah? Banyak orang mudik bawa duit, kalian nanti dicekokin minuman, kalian ikut lagi. Nah itu Bang Udin. Alhamdulillah sekarang tidak begitu lagi Bang Udin. Nah, ya, alhamdulillah. Makanya Bakub ya jangan mudah tergelincir nih Bakub. Iya Bang Udin. Kita itu gini Bakub ya, harus punya prinsip. Hah? Sudah jatuh sekali kita ke jurang itu, jangan sampai 2 kali jatuh ke jurang itu kalau bisa. Benar ya, Bang Udin. Harus hati-hati. Ya udah tahu itu jurang, jatuh sekali, kau dekati lagi jurang itu, ya jatuh lagi kau. Itulah yang dinamakan bodoh Bang Udin. Nah itu, apalagi tahap-tahap kau umur-umur kalian ini masih tahap-tahap labil Bakub. Nah, seperti mereka Ateng, Ronald, Ferry, Bro, apa sudah menemui Bang Udin? Ya alhamdulillah mereka sudah menemui. Ya alhamdulillah Bang Udin. Alhamdulillah mereka sudah menemui. Baik Ateng, kalau mau mengingatin kelakuan Ateng, nggak ada bagusnya di mata Bang Udin. Ya Bang Udin. Warga itu sudah mau tiap hari laporan kepada Bang Udin, maling kambing, maling buah-buahan. Ateng Ronald itu. Ya Bang Udin. Saya juga ketawa kalau melihat mereka itu Bang Udin. Sering mengambil ayam warga, kami Kemarin warga. datang ke tempat Bang Udin mau Sering ketawa saya. silaturahmi.
bukan tim spiritual, pengen megang rambutnya itu, pengen Bang Udin centuskan ke dinding. Ya Bang Udin. Saya juga kalau sekarang ada yang lebih berbuat kejahatan Bang Udin, akan saya bantai Bang Udin. Jangan bantai-bantai seperti itu Pak Ko. Jangan kita menuruti hawa nafsu. Ah, seperti kalian ini. Ya Bang Udin. Ah, seperti kalian ini. Kalau Bang Udin mau mengingatkan kelakuan kalian ini, Bang Udin udah nggak kasih maaf ini. Tapi Bang Udin ini selalu diperingatkan oleh Bang Ray Lampung untuk selalu sabar, 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 dan sabar. Ada kalian. Tapi saya herannya Bang Udin, saya sekarang ini lebih mudah ketawa Bang Udin. Biasanya pingas ini Bang Udin. Ya itu bagus, banyak ketawa terus kau. Nanti nggak ada orang kau ketawa dibilang orang. Iya Bang Udin. Lain juga cerita pemikiran orang. Ah, Iya Bang Udin. ayo makan. Iya Bang Udin. Saya mau Bang Udin. Kalau si Ateng, Ronald itu, waduh, nggak ada. Setiap hari itu melakukan itu malik. Itu Bang Udin kalau kesal mengingat kelakuan mereka. Itu emang udah hobinya Bang Udin. Kalau Maling bukan hobi, Bako. Maling yang jangan dijadikan hobi, maling. Kau kira bagus, hobi maling kau jadikan hobi. tidak Bang Udin. Kasihan warga-warga yang dimaling itu Bang Udin. Sekarang kau merasa kasihan. Dulu kemana ada kata-kata kasihan kau? Ya Bang Udin. Sekarang sudah Iyalah. mendapatkan hidayahnya Bang Udin. Nah itu, jadi jagalah hidayah itu. Jangan sampai kau sudah sekali jatuh ke jurang, jatuh lagi untuk kedua kali. Ya, Bodoh Bang. itu namanya kau. Tapi tertimbing saja Bang Udin ya. Kami ini Bang Udin. Pokoknya jangan sungkan-sungkan Baku. Tim spiritual Bang Ray Lampung kan banyak ini. Iya Bang Udin. Ada Bang Udin, Bung Laga, Uyun Otorogo, Gembul. Banyaklah belajar sama mereka. Gak ada kata-kata terlambat Baku untuk belajar. Tapi belajar kebaikan. Untuk kejahatan itu mudah kita mau cari musuh itu Baku. Ya jelas ini. Kalau menjadi kejahatan itu Bang Udin sangat mudah itu Bang Udin. Mudah, tapi untuk cari kebenaran kebaikan itu susah. Agak susah-susah gampang lah. Tergantung dari kitanya juga Bang Udin. Iya, kalau mau bikin susah, bikin jahat itu mudah. Orang lewat kamu beleng, ribut kau sama orang. Kan mudah kita mau buat jahat. Ya dulu juga seperti itu Bang Udin. Nah, itulah. Tapi alhamdulillah sekarang tidak lagi Bang Udin. Jangan lagi kalau sudah kau niatkan di hati kau ingin tobat, sadar, ya jangan sampai terulang lagi nih Baku. Iya Bang Udin. Ayo makan Baku. Iya Bang Udin. Ini ada kue-kue warga ini, ya ini kue biasa nih, ya namanya di desa ini. Ayo makan Baku. Ya udah saya sudah kenyang Bang Udin. Hah? Sudah kenyang. Nanti kau lapar, kau kenyang-kenyang, Tidak. jangan malu. Tadi saja sudah ditawari ketupat Bang Udin. Para sahabat Bang Ray Lampung juga senang ini Bakuk ini. Masih muda, sekarang sadar. Nah itu yang Bang Udin harap Pak. Iya Bang Udin. Jangan baru kau bongkok-bongkok, kau baru sadar. Mending umur kau sampai kakek-kakek. Kau nggak sampai kakek-kakek. Iya. Sholat. Ingat kata Bang Ray, perbaiki sholat, perbanyak sholawat. Udah bisa sholawatan sekarang? Lagi tahap belajar ini Bang Udin. Belajar, dan belajar. Sudah sholat subuh itu, Pak Kom, jangan langsung tidur. Banyak, baca. Sholawat. Kalau bisa nanti malam Bang Udin, ajar saya mengaji Bang Udin. Mengaji. Ya, di Padepokan itu kan banyak nih. Banyak buku-buku surah-surah Iqra itu ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Arab. Kita bisa belajar, bisa baca kan kau? Bisa Bang Udin. Nah, sekolah kau. Sekolah. Nah, itulah. Ini para sahabat ya. Ini generasi penerus bangsa nih, yang Bang Udin cap jempol nih. Terima kasih Bang Udin. Iya. Masih muda, pemikirannya masih labil, tapi sudah melakukan sikap yang tegas. Mau bertobat. Nah, Sekarang ini juga udah alhamdulillah Bang Udin. Mencari pekerjaan itu susah ternyata Bang Udin. Tidak segampang yang waktu itu Bang Udin. memang kita anggap susah pekerjaan itu, ya susah. Cuma kalau tidak dianggap santai, ya pekerjaan itu nggak terasa berat ini Bapak. Kau masih muda, tanya sama saudara-saudara Bang Ray Lampung itu. Siapa tahu mereka punya cewek, punya minat sama kau. Tidak
Cantumkan nomor WA kau, nanti siapa tahu dia ngebel kau. Hah? Jangan lagi Bang Udin. Saya masih malu Bang Udin. Berbicara dengan sahabat-sahabat Bang Udin, Bang Udin. Malu berbuat di jalan yang tidak benar itu boleh, tapi malu untuk jalan yang benar salah kau. Dengar kata bahasa peribahasa itu, malu bertanya sesat di jalan. Nah, jadi para sahabat ini ya, ini Bakub ini usianya masih muda, tapi dia sudah mengambil sikap tegas untuk bertobat dan menghindari hal-hal yang tidak baik. Kasih support ini buat Bakub, kasih semangat buat Bakub. Nah, mudah-mudahan usia seperti Bakub ini tidak terjerumus, tidak tergelincir lagi ke dalam lembah-lembah jalan yang tidak baik. Jadi gimana nih? Bakub masih mau ikut Bang Udin keliling rumah warga atau gimana nih? Masih belum. Ayo kita langsung ikut aja ya. Oke para sahabat, ikuti terus perjalanan Bang Udin Botak bersama Bakub ini untuk bersilaturahmi rumah warga-warga. Ayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.